Dan bertempur secara hukum kita tahu membutuhkan energi yang sangat luar biasa, membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa. Dan dalam waktu dekat ini kita akan bertempur untuk hal yang jauh lebih besar tentunya daripada Logicrot ini. Dan kita harap teman-teman bisa membantu perjuangan dari Yayasan Apologet Islam Indonesia ini untuk bertempur melawan para penghujat-penghujat ini. Dan tentu saja berita berikutnya, seperti Bang Zuma sudah sampaikan, akan jauh lebih dahsyat, akan jauh lebih luar biasa. Tetapi, sekali lagi, kami belum punya kapasitas untuk mendahului, ya, untuk ngomong gitu, bahaya. Karena itu kapasitasnya pihak penegak hukum. Nanti kalau sudah final, sudah selesai, kita akan umumkan. Tapi untuk kasus logika ini, izinkan saya untuk reminder ya teman-teman. Kita ingat beberapa bulan yang lalu, terjadi mubahalah. Ya, jadi ada tantangan mubahalah yang dilakukan oleh Logicrot menantang Bang Zuma untuk mubahalah ya Bang Zuma ya. Mungkin kita putar sedikit. Ya, ini video saat mubahalah tersebut. Boleh ya? Oi, Res. Lanjut, das lah, pakai izin cepat. Tunggu, gimana cara matiin FEO nih? Saya bersumpah atas nama saya, Nur Alim, saya tidak pernah sedikit pun punya niat, apatah lagi memerintahkan. Niat aja tidak pernah, apalagi memerintahkan seorang Muhammad Taufik menginjak Bible-nya orang Kristen. Kalau itu terjadi, saya rela dikutuk oleh Allah. Kalau saya pernah punya niat saja, niat aja dalam hati saya, terbersit sedikit pun niat untuk memerintahkan topik si logika ini menginjak Bible-nya orang Kristen, jangankan dari mulut atau WA, niat di dalam hati saya atau ada di dalam pikiran saya sempat terbersit, saya dikutuk oleh Allah. Niat aja. Kalau ada niat dalam hati saya memerintahkan si topik menginjak Bible-nya orang Kristen, saya berani dikutuk oleh Allah dunia akhirat. Niat aja loh, niat aja. Apalagi sampai perbuatan. Tapi kalau tidak, saya minta kepada Allah, hancurkan orang ini, dunia dan akhirat. Hancurkan sehancur-hancurnya. Dia telah memfitnah saya dan memfitnah keluarga saya. Ya Rabb, demi namamu yang agung, kalau sampai saya tidak pernah memfitnah orang ini, tapi saya difitnah kemudian mengatakan saya merintahkan, berikan dia kesengsaraan dunia akhirat ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu semua saya. Amin. Yang di bawah, aminkan di bawah. Tolong aminkan di bawah. Jangankan berbuat ucapan atau menelpon sesuai dengan fitnahannya, atau chat dia sesuai dengan tuduhannya. Dalam pikiran saya terbersit sedikit pun untuk memerintahkan orang ini menginjak Bible, saya rela dikutuk oleh Allah dunia akhirat.
Tapi kalau tidak, maka orang ini mohon ya Rab, demi keagunganmu ya Rab, kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Jangan kau berikan sedikit kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah. Dan selamatkan anak istrinya dari keingkaran dan kemungkaran yang dilakukan ya Rab. Jangan kau sentuhkan kutukanmu yang kepada Taufik ini kepada anak istrinya. Selamatkan istri dan anak-anaknya dari kutukan yang kau berikan kepada si Taufik yang telah memfitnah saya, memfitnah istri saya almarhumah, memfitnah saya habis-habis. Amin. Amin ya Allah. Hancurkan dia ya Allah. Hancurkan dia. Hancurkan dia ya Allah. Dunia Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu sumpah saya Taufik. Amin. Silakan kau bersumpah. Silakan Taufik. Oke. Nanti baru. Ya, jadi itu kejadiannya teman-teman. Dan sekali lagi kita yakin ya, orang benar itu pasti akan selalu dilindungi oleh Allah. Sedangkan orang yang ingkar itu pasti akan menerima balasannya. Tetapi yang paling luar biasa ya, kita tahu bahwa Bang Zuma itu sampai bulan lalu itu masih sangat berlapang dada teman-teman. Masih ingin mencoba melihat apakah Taufik ini bisa bertobat, apakah Taufik ini bisa berubah ya. Sehingga Bang Zuma itu sampai menyisihkan waktunya untuk ke tempatnya logika. Ya, jadi Bang Zuma yang mendatangi kotanya si Taufik ya, untuk istilahnya ya cobalah kita lihat ini orang masih bisa bertobat atau tidak. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Malah petentengan ya. Mungkin kita putarkan sedikit apa yang terjadi waktu Bang Zuma menghubungi Logicrot bulan lalu ya. Ini masih bulan lalu teman-teman. 1,5 bulan lalu, aku ingat waktu kejadian ini aku lagi sama Kores on the way balik dari Bromo ke Jakarta ya. Waktu itu si Kores lagi jumpa sama neneknya. 4 jam sampai di situ. Pokoknya sampai sini aku langsung. Serius. Pokoknya. Aduh, parah pokoknya. Jadi terus gimana lagi coba? Oh, kamu tinggal Sherlock sekarang. Habis ini kamu tinggal Sherlock, saya OTW ke sana. Nah, gini. Kita itu yang dipegang janjinya kan? Iya janji, makanya. Kamu lagi Betul. Datanglah, aku udah bilang datang. Aku nggak kayak kamu, Dinda. Serius. Kalau kamu jadi kau ingkari lagi nih. Jadi ingkari lagi nih. Udah Habis video call katanya Sherlock. Jadi diingkari lagi. Nggak mau Sherlock. Mau atau enggak? Mau nggak? Mau atau tidak? Ya kan udah aku bilang iya. Sama itu. Oke. Saya tunggu ya, udah ya. Saya tunggu Sherlocknya ya, udah. Ayo. Assalamualaikum. Nanti sampai Pasir kabari ya. Oh, Sherlock. Iya, sampai Pasir kabari ya. Sherlock nggak? Iya, sampai Pasir kabari ya. Sherlock nggak? Saya berangkat langsung ini OTW ini. Lagi di jalan. Nah, gini. Iya, jalan Pekanbaru. Kita kan udah pasti kan. Mana ada pasti kalau kamu udah ngomong, habis itu kamu Sherlock. Saya ini bukan orang sini, Pik. Kamu bisa nyebut kota mana saja. Tapi kalau kamu nggak Sherlock, saya ke sana kamu nggak ada. Kamu dipercaya. Ada dong. Ya sekarang Sherlock. Ada dong. Sherlock sekarang. Ada, ini Sherlock aku udah saya sudah lagian kamu Sherlocknya nggak jelas. Pas makan di sana Sherlocknya di situ, nanti pindah tempat Sherlock lagi apa-apa gitu. Pertamaku dengan Sherlock kedua aku itu sama. Aku di situ. Coba Sherlock sekarang udah beda lagi kan? Ya karena aku sudah di luar. Nah sama, aku lagi di luar juga, ini bukan lagi di Tadi rumah. katanya 5 menit dari titik lokasi. Dari tempat tinggal aku ke situ 5 menit. Ya Aku kan sudah